Ibu Wiwin. Hari ini Ya, kita Pak. komprehensifnya tentang apa yang sudah Ibu pelajari di Lokakarya. Oke, Bapak, Ibu Wiwin coba diceritakan bagaimana proses kita merancang modul ajar. Bagaimana caranya kita merancang modul ajar, Pak? Ya. Ya. Modul ajar kita rancang melalui CP, TP, ATTP. Oke, kalau gitu, Bu. Bentar, Pak. KKTP, kegiatan inti, asesmen, Pak. Oke, kalau ada berapa komponen wajib yang ada di modul ajar? Komponen wajib dalam modul ajar. Itu tadi, Pak. Ada TP, CP dulu, terus TP, ATP, KKTP, terus kegiatan inti, asesmen, Pak. Oke. Ibu kemarin pada saat membuat modul ajar ada menulis CP di modul ajarnya, Bu? Iya, Pak. Ada menulis CP di modul ajarnya? Iya, Pak. Ada. Ada. Oke, baik, Bu. Ibu dalam melakukan TP, merumuskan TP, itu panutannya kemana, Bu? Dalam merumuskan TP, panutannya kemana gitu, Pak, maksudnya? Iya. Dasar kita merumuskan CP itu dari mana, Bu? CP, dari Kemendikbud nomor 033, Pak. Ibu kemarin mengajar materi apa, Bu? Buat pada pre-teachingnya? Per-teachingnya gimana, Pak? Pada saat pre-teaching kemarin memilih TP apa, Bu? TP itu apa namanya? Asmaul Husna, Pak. Oke, menurut Asmaul Husna, Bu, Iya. ya. Oke. Di situ dan kita sudah ada TP ya, untuk meletakkan di kelas mana saja ataupun mana yang mau diajarkan lebih dahulu, seorang guru harus membuat ATP. Ya. Ya, Bu. Bagaimana kita menyusun ATP tersebut? Cara menyusun ATP, cara menentukan ATP maksudnya, Bapak? Iya. Cara menentukan ATP, kita harus mengidentifikasi tujuan utama. Yang kedua, rincian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan urutan tujuan pembelajaran dalam urutan yang logis. Terus yang keempat, desain materi pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran, metode, dan alat pembelajaran dengan urutan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, melalui evaluasi untuk mengevaluasi pencapaian setiap tujuan pembelajaran. Terus selanjutnya ada literasi untuk merancang alur tujuan pembelajaran jika memang peserta didik itu mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, monitoring atau penelitian, Pak, selama pelaksanaan atau program, terus pantau kemajuan serta pendidik terhadap tujuan pembelajaran dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Oke, Bu, baik, Bu. Ibu di materi di modul ajar ada materi ajar, Bu, ya. Bagaimana Ibu mengembangkan ataupun memilih materi yang akan disajikan di modul ajar tersebut? Gimana, Pak? Bagaimana? Di modul ajar ada komponennya materi ajar, Bu. Ya, materi. Ya. Materi. Bagaimana Ibu memilih materi yang akan disajikan di dalam modul ajarnya, Bu? Memilih materi dalam modul ajar. Ya, yang akan digunakan di modul ajarnya. Gimana tadi, Pak? Tolong ulangi, Pak. Di modul ajar ada salah satu komponen wajibnya adalah materi ajar. Ya, materi ajar. Jadi bagaimana Ibu mencari materi yang akan disajikan di modul ajarnya, Bu? Yang pertama langkahnya adalah menganalisis kemampuan awal peserta didik, Pak.
Terus yang kedua, kemampuan dasar peserta didik mengetahui gaya belajar peserta didik baru nanti dituangkan menjadi TP. Posisi materi gimana, Bu? Itu terakhir ke TP saya dengar, Bu. Di materinya bagaimana, Bu, materi itu? Materi itu disajikan sesuai dengan apa, Bu? Materi itu disajikan melalui, itu maksudnya Bapak? Nah, materi yang disajikan di modul ajar itu berdasarkan apa, Bu? Apakah berdasarkan bahan ajar, Pak? Berdasarkan bahan ajar. Apakah berdasarkan buku teks? Ya, buku panduan. Atau berdasarkan CP yang diminta, Bu? Berdasarkan CP, Pak. Capaian pembelajaran, Pak. Oke, baik, Bu. Ibu bagaimana mengembangkan critical thinking selama proses penilaian, Bu? Mengembangkan berpikir kritis. Berpikir kritis dalam penilaian. Iya. Ulangi lagi, Pak, tolong. Bagaimana cara Ibu mengembangkan instrumen berpikir kritis di dalam penilaian? Yang pertama, mengembangkan berpikir kritis dalam penilaian adalah langkah penting untuk menilai. Yang pertama adalah soal terbuka, gunakan soal yang terbuka misalkan, Pak. Yang kedua, menilai proyek. Yang ketiga, penilaian berbasis kasus. Yang keempat, pertanyaan analitis. Yang kelima, penilaian pilihan ganda yang ada tantangannya, Pak. Terus yang selanjutnya, evaluasi argumentasi ataupun penilaian metakondisi. Oke. Terus refleksi dan formatif dan serta sumatif. Oke, Bu, pertanyaan terakhir saya, Bu, dalam bagaimana kita melihat bahwa yang kita ajarkan itu sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Untuk melihat sudah tercapai ataupun belum, kita akan melakukan asesmen. Asesmen yang dilakukan itu bentuknya seperti apa, Bu? Formatif dan sumatif, Pak. Kalau formatif apa gunanya? Formatif adalah digunakan selama proses pembelajaran, Pak. Kalau sumatif? Untuk mengukur pemahaman dan pengembangan siswa. Kalau sumatif? Kalau sumatif itu digunakan, penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian siswa setelah siswa itu selesai periode pembelajaran atau suatu topik tertentu. Baik, Bu. Silakan Ibu presentasikan pilihannya, Bu. Sebentar, Pak. Sebentar, Bu, ya. Iya, Pak. Kok ini sambil ini, Pak, kok susah. Silakan, Bu. Sebentar, Pak. Ini masih loading. Ini, Pak. Nampak di Bapak? Belum, Bu. Gimana ya? Share, Bu. Sudah itu, Pak, sebenarnya. Oh, saya belum terpilih, Bu. Share-nya, Bu. Belum muncul. Aduh, gimana ya, Pak? Jadi bingung. Atau gini aja, Bu. Saya tanyakan aja, Bu. Ibu, di P5 itu memilih apa, Bu? Cerdik kelola sampah plastik, Pak. Cerdik mengolah sampah plastik. Itu tema bagian apa, Bu? Temanya tema apa, Bu? Alhamdulillah. Sebentar, Pak. Temanya gotong royong. Sebentar. Gaya hidup berkelanjutan, Pak. Gaya hidup berkelanjutan, sampah plastik. Iya. Kenapa diambil topik tentang
apa judulnya tentang sampah plastik itu, Bu? Untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Di sekolah Ibu memang sampah itu bermasalah? Iya, Pak, karena anak-anak masih kesadaran membuang sampah pada tempatnya masih minim. Oke. Ada berapa tahap yang diinginkan dalam membuat modul P5, Bu? Sebentar. Ada pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi, ada refleksi, dan tindak lanjut. Oke. Ibu tadi memilih dimensi apa, Bu? Berroyong. Dimensi yang dipakai di sampah plastik itu apa saja, Bu? Bentar, Pak. Dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, Pak. Oke, di bertakwa kepada Yang Maha Esa, bisa Ibu tunjukkan di langkah mana di kegiatannya bahwa ingin mengembangkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kegiatannya seperti apa, Bu? Terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan, Pak. Oke, kalau yang berpikir kritis, mengumpulkan, mengklarifikasikan, membandingkan, dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Itu yang dilakukan, contoh langkah yang kegiatan yang dilakukan di lapangan seperti apa, Bu? Yang dilakukan di P5-nya. Kegiatannya seperti apa bentuk kegiatan itu, Bu? Mungkin contohnya dari kegiatan itu dia sudah Pak, sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi sudah tahu, membuang sampah pada tempatnya itu bagus gitu. Kalau sudah buang sampah pada tempatnya, berarti dia sudah aksi, Bu. Iya. Ini masih berpikir kritis, jadi mengorganisasikan. Jadi bagaimana dia langkah seperti apa yang Ibu buat bahwa biar muncul dia mengorganisasikan itu, Bu. Apa yang Ibu kemas kegiatannya? Mungkin dalam pembuatan poster-poster, Pak. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan sudah ke aksi, Bu, ya? Aksi. Apa, Bu? Ada? Belum, Pak. Belum, masih bingung soalnya jujur aja di sekolah saya kurikulum Merdeka baru tahun ini, Pak. Baru tahun ini diterapkan, terus kepanggil PPG. Jadi istilahnya masih belum memahami. Mohon maaf, mohon bimbingannya, Pak. Oke, Bu. Saya rasa cukup, Bu. Ya. Ini ya. Oke, boleh di stop screen, di stop recordnya, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Sama, Bu. Sudah, Pak. Stop recordnya, Bu. Bentar, Pak. Ibu itu di